1825, di tanah Yogyakarta meletuslah sebuah peperangan besar-besaran antara pribumi dan para tentara Belanda yang berlangsung cukup lama. Kisah peperangan yang bersejarah ini akan kami sajikan dalam bentuk drama kabaret yang akan diperankan oleh Kahfi sebagai Sultan, Safa sebagai istri Sultan, Fikih sebagai pengawal 1, Adelia sebagai pengawal 2, Repan sebagai rakyat 1, Rizky sebagai rakyat 2, Nur Fadila sebagai rakyat 3, Ali sebagai ajudan 1, Azam sebagai ajudan 2, Ricky sebagai Jenderal De Kock, dan Sabik sebagai Pangeran Diponegoro. Inilah drama kabaret yang berjudul Perang Jawa. Pagi itu di dalam keraton terjadi perbincangan yang sangat panas mengenai siapa penerus keraton dan membahas kekuasaan Belanda yang sudah mempengaruhi keraton Jogja. Kebijakan-kebijakan keraton yang memihak Belanda menjadi konflik internal di dalam keraton Jogja. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama, telah lama ku menunggu. Esuk-esuk wis kerja, awan kerja, bengi kerja. Kapan shoppingnya kita ki? Duh, nasib dari pembantu keraton bakal oli milih sih. Pengen lahir sing utangnya permaisuri sultan, kan dari pangeran keraton enak. Tangi, mimpi jadi putra sultan. Wisto, terima nasib dari pembantu keraton. Kan enak oli gaji. Iya, oli gaji. Tapi gajinya kita tambah cilik gara-gara Landa Depok, gawe susah rakyat baik. Masa kita kudu bayar BPJS? Kan gajinya dipotong. Mader kerjanya pu baik kah? Ya enak kerjanya bu baik. Kita yo kudu melu perang, bayar BPJS, kanggo apa bakal wis mati. Emang duitnya dikirim ning kuburan kanggo bayar malaikat. Iya, baru beli sekian sultan lagi keder. Keder apa? Dadiku anaknya sultan si arane Raden Mas Ontowiryo beli gelem nerusakan dari sultan. Idi, kenapa beli gelem? Enak ora ada di sultan, bisa makan enak, shopping enak, jalan-jalan enak. Terus, ndasmu dari sultan mikirnya enak bae. Wahai istriku, menurutmu kenapa anak kita tidak mau meneruskan menjadi sultan di keraton ini? Mungkin Mas Ontowiryo belum siap menjadi raja, Baginda. Tidak mungkin, dia kan sudah dewasa dan pintar. Pasti dia sudah siap menjadi raja. Alangkah baiknya kita tanya dulu ke Mas Ontowiryo, Baginda. Baik, kita panggil dia. Hei pengawal, panggilkan Pangeran Diponegoro. Siap sultan. Datanglah sang pangeran menghadap
Sultan. Ada apa Baginda memanggil saya? Aku memanggilmu untuk menanyakan, apakah kamu siap dinobatkan menjadi raja di keraton selanjutnya? Maaf Baginda, saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya merasa tidak pantas untuk meneruskan tahta. Saya hanyalah anak dari selir kerajaan, dan saya lebih baik menjadi rakyat biasa. Kenapa kamu berpikir seperti itu, anakku? Keraton ini sudah tidak seperti dulu. Keraton ini sudah terpengaruh oleh Belanda dan memihak Belanda, tidak pro terhadap rakyat kecil. Lebih baik saya kembali ke Tegalrejo, kampung halaman saya. Saya permisi, Baginda. Hei, anakku, jangan pergi dulu. Aduh, Baginda kesel. Minum. Baginda, minum dikit, kaget. Setelah kepergian Pangeran Diponegoro, Keraton Jogja kini semakin dikuasai oleh Belanda, sehingga kebijakan dan peraturan dipegang oleh pihak Belanda, dan Pangeran Diponegoro pulang ke kampung halamannya dulu di Tegalrejo, di mana kampung halaman dan tanah leluhurnya itu sedang dijajah oleh pasukan Belanda. Pasukan Belanda sedang membuat proyek jalan raya yang kebetulan melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Wah, kurang ajar Belanda ku. Masa tanah leluhur pangeran digawe jalan lamsijan. Iya, kudu ditata kendali Belanda ki. Emang ira wanita? Ya wani ya, bakal Belandanya dewe kan kita wong sadus mah. Tapoga mai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu, rampong iseng semat hilang. Please welcome. Gege, Dipan Gumila. Kau nak cepat kaya macam tua unta, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini kita kau merata-rata. Belanda, dasar kadal bulu kecoa bunting babi ngepet. Idih. Kenapa sih? Kayaknya bahagia teman. Bahagia mangkal kuno. Kenapa sih mangkal baik? Enda gelis tuane. Prian beli mengkele, Belanda jaluknya pajak gede pisan. Usaha kita cilik, pajaknya gede pisan. Pengen mangan apa kita, Nek? Iya, Belanda ke orang otak. Wis jaluk ke pajak gede pisan, karepe dewek sekian pengen gawe dalan ning dhuwur tanah kuburan leluhur pangeran. Bener lah kotake, ndak sekopong, tatak. Juga cabut di maning fotoke ke. Gawe rusak tanah leluhur baik. Kemudian Belanda dan pasukannya datang.
rakyat jelata, kenapa you mencampur di padok yang sudah I buat? Hei Belanda, ini tanah leluhur kami. Jangan sembarangan kau. I tidak peduli, tanah ini mau I jadikan jalan raya. Ajudan, pasang kembali baru gitu. Siap, bos. Aja wani-wani sih raputak kepret ki. Bos, bloli je. Hei, you ini ajudan I, jangan takut. Baik, bos. Jangan macam-macam ya. Ini tanah leluhur kami. Sok maju, I dor kepala you. Ampun, Jenderal. Aja didor. Ajudan, ikat dia. Baik, bos. Kalian para rakyat miskin harus nurut sama I. Tanah ini sudah dikuasai oleh kami. Sekarang you tidak bisa lepas. Hahaha. Sebentar lagi you akan I dor. Merdeka! Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Perang pertama pecah di Tegalrejo, di mana peperangan itu memakan korban yang banyak. Kediaman rumah Pangeran Diponegoro pun dibakar habis. Pertempuran berlangsung cukup lama, sampai bertahun-tahun, dan melebar sampai ke pusat daerah Yogyakarta. Hai Pangeran Diponegoro, menyerahlah, kamu sudah kalah. Demi tanah air dan keyakinanku, aku tidak akan menyerah sampai kapanpun. You sudah tidak punya senjata lagi. Hahaha. Aku masih punya ini. Maju kamu Belanda. Terimalah seranganku ini. Kau sudah kalah. Aku akan mengakhiri semua ini. You tidak bisa membunuh I, karena I sudah menyekap semua keluarga you. Apa? Dasar licik kau Belanda. Jika you ingin keluarga you selamat, datanglah ke markas I besok tanpa pasukan dan senjata. Hahaha. Setelah peperangan yang tiada henti dan memakan kerugian yang sangat banyak dari pihak Pangeran Diponegoro maupun dari pihak Belanda,
Akhirnya Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock melakukan perundingan di Magelang. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kongga Ayo kita siapkan meja dan tempat duduk. Buat apa? Ya, buat tempat duduk pangeran dan jenderal. Emangnya mereka mau ngapain? Mau main catur. Wah, asik catur. Aduh, Neng, ya buat berunding lah. Masa main catur? Oh, main catur sambil berunding. Aduh, bocah kutu kupret. Langsung saja ke intinya. Perang ini menghabiskan banyak sekali dana dan korban berjatuhan. Pasukanku masih banyak sedangkan pasukan Yu tinggal sedikit. Kami tidak akan menyerah sampai titik cara penghabisan. Baiklah, apa yang Yu inginkan? Kami ingin kemerdekaan. Kami ingin tanah kami kembali. Dan kami ingin tetap memeluk agama Islam. I'm sorry, I tidak bisa memenuhi keinginan Yu. Apa? Ternyata kamu menjebakku? Yu sangat bodoh. Yu sudah I jebak. Ingatlah, perjuangan kami tidak sampai di sini. Walaupun saya sudah tiada, rakyat Jawa akan terus berjuang merebut kemerdekaannya. Mati satu, tumbuh seribu. Ingat itu, Jenderal. Ajudan, bawa dia. Baik, bos. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Perang Jawa akhirnya berhenti. Perang yang berlangsung hampir 5 tahun ini berakhir dengan diasingkannya Pangeran Diponegoro ke Manado, Sulawesi Utara, dan beliau akhirnya wafat di Makassar. Tetapi semangat juang Pangeran Diponegoro tak padam dan diteruskan oleh keturunannya hingga sampai waktunya tanah Jawa menjadi Indonesia merdeka. Sekian drama kabaret dari kami, kelas 5 Abu Bakar. Sampai bertemu di kabaret tahun depan. Kami ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.